Hello everybody, good evening and God bless you all and welcome back to my channel Dira Dianmawan and Roberto Kabul Supriyanto in my new channel Sehat Sukses bersama Dira Dianmawan and Roberto Kabul. Baik teman-teman, salam sehat selalu, salam sukses selalu pada malam hari ini ya. Jadi berharap semuanya everything is okay and kita dengarkan lagu sejenak ya. Jadi ini lagu saya yang berjudul Kaulah Mentariku tapi versi piano ya. Begini musiknya. Oke, baik teman-teman. Jadi ini hanya sekedar pembuka dari ngobrol-ngobrol kita malam ini gitu ya. Oke, baik. Bagi teman-teman yang ingin lebih lanjut melihat, bisa melihat ke channel musik saya. Oke, right? Oke, that's right. Kita langsung melanjutkan konten ini. Oke, teman-teman, jadi pada malam ini saya ngobrol-ngobrol ya, jadi tentang masih tentang kesehatan ya, kesehatan alami bersama saya di Dira Dianmawan and Roberto Kabul begitu ya. Malam ini saya akan mengangkat tema begitu ya, tentang kehidupan ya, tentang kehidupan kita sehari-hari. Tapi nanti kaitannya dengan kesehatan. Ya, sudah ditangkap ya. Oke, baik teman-teman, mungkin kita di dalam hidup itu tidak mulus seperti apa yang kita harapkan. That's definitely yes ya. Jadi pastinya seperti itu. Terkadang kita berharap senang, bahagia, tapi yang terjadi adalah barangkali kesedihan begitu ya. Jadi kan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Memang istilahnya tidak mungkin kehidupan ini sesuai yang kita harapkan, tetapi bagaimanapun apapun yang kita peroleh, kita bisa bahagia dengan apa yang kita peroleh ya. Jadi kayak dibalik begitu rumusnya. Oke, anyway, busway ya. Ngomong-ngomong, by the way, kita langsung to the point saja. Jadi dimana dalam kehidupan sehari-hari terkadang ada seseorang ya, entah itu teman, entah itu saudara begitu ya, atau entah itu ya siapapun lah mereka. Terkadang kita mendapati mereka berkata yang tidak baik sama kita, mengumpat sama kita, atau meramal dengan hal-hal yang tidak baik. I think they are not God ya. Kita pikir mereka bukan Tuhan untuk meramal nasib kita begitu ya. Oke lah, kita berbicara bukan masalah bagaimana istilahnya kedepannya nanti bagaimana. Jadi for right now ya, untuk saat ini kita fokus terhadap apa yang kita lakukan saat ini, fokus dengan kerja kita, kemudian fokus dengan tanggung jawab kita gitu ya. Baik mungkin tanggung jawab pada diri pribadi, itu yang terpenting gitu ya. Kemudian tanggung jawab terhadap anak dan keluarga, bagi mereka yang memang memiliki anak dan keluarga gitu ya. Oke, terkadang hal-hal menyakitkan atau perkataan-perkataan menyakitkan datang dari mereka terhadap diri kita begitu ya. Nah, nanti saya akan berbicara apa kaitannya sih dengan kesehatan. Ketika seseorang berbicara tidak bagus sama kita, memprediksi yang tidak baik sama kita, atau mengumpat pada diri kita, apa yang kita lakukan? Apakah Anda perlu marah? Apakah Anda perlu mengumpat ke mereka ulang?
Atau bagaimana? Itu tidak betul semua ya saudara-saudara. Jadi apapun perkataan jelek mereka terhadap diri kita, intinya ya disadari saja bahwa seseorang tidak selalu berbuat baik pada kita atau berkata baik pada kita. Lupakan saja, atau biarkan saja mereka berkata. Anggaplah orang tidak waras saja berkata sama kita. Ya memang hidup begitu, terkadang menyakitkan. Tapi Anda tidak perlu berlarut-larut dalam sakit hati, berlarut-larut dalam ilfil karena perkataan orang yang tidak baik sama kita. Ingat bahwa semesta ini adalah sebuah siklus, ya, sebuah lingkaran. Barangkali kita juga perlu introspeksi diri pada diri kita, ya. Jadi apakah kita juga pernah berkata sama mereka, mungkin kita pernah berkata menyinggung mereka, tetapi kita tidak sadar. Nah, kita introspeksi diri pada diri kita. Tetapi kalau kita rasa, kayaknya saya nggak pernah sih ngomong yang tidak baik atau membuat mereka sakit hati, ya it's okay. Ya barangkali itu adalah menurut pandangan kita, dan ternyata belum tentu juga menurut pandangan mereka begitu. Jadi apa yang kita lakukan? What we gonna do? Apa yang kita lakukan kalau kita mendapatkan perkataan-perkataan yang baik, prediksi-prediksi yang tidak baik yang mereka lontarkan, atau bahkan umpatan-umpatan begitu ya. Kembali lagi saya sampaikan, enjoy saja. Meskipun dalam hati kecil kita itu tidak terima, siapa sih yang menerima kalau kita mendapatkan perkataan jelek gitu loh? Tidak akan. Ya barangkali saya yakin ya, mungkin teman-teman yang melihat juga pasti pernah mengalami hal yang sama. Makanya ngobrol di sini, tulis di kolom komen apa yang pernah Anda semua rasakan. Ya barangkali kita pernah merasakan hal yang sama, yaitu adanya sakit hati karena perkataan seseorang, namun kita tidak bisa berkata yang tidak baik ulang kepada mereka karena sesuatu hal, mungkin karena kita menghargai mereka, jadi kita cukup terdiam. Jadi paham ya teman-teman, santai saja, just relax. Semesta pasti bekerja. Ya ingat itu ya. Jadi ibarat orang itu melempar batu bata sama kita, kumpulkanlah batu bata itu, dan dari batu bata tersebut nanti kita bisa bangun sebuah rumah yang cukup bagus, yang cukup kokoh ya. Ya disitulah cara kita dengan membalaskan sakit hati kita dengan hal-hal yang positif. Jadi tetap tersenyumlah seperti saya tersenyum. Oke, baik. Nah, apa sih kaitannya kok kita tidak diperbolehkan untuk sakit hati, ilfil, ya toh, ingin balas dendam dan sebagainya karena perkataan baik atau sikap sikap yang tidak baik, perkataan yang tidak baik terhadap kita. Apa yang kita lakukan? Ya kembali lagi, kita sampaikan lagi, santai saja, tidak usah dipikir, dan kita berikan istilahnya kita buktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka sampaikan pada kita, atau at least ya setidaknya gak usah dipikirlah. Alam bukan mereka kok yang mengatur. Kan begitu. Oke, baik teman-teman. Jadi intinya kenapa saya berbicara ini? Saya tidak memperbolehkan Anda semua untuk merasa sakit hati, merasa dendam, ya. Jadi happy aja. Itu karena begini, teman-teman. Ketika kita sakit hati, ketika kita merasa dendam, ketika kita merasa kecewa akibat sikap, perlakuan atau perkataan seseorang terhadap diri kita, gitu ya. Yang terjadi, tubuh kita itu merespon itu sebagai suatu bahaya yang mengancam.
Padahal sebenarnya tidak. Tapi tubuh tetap merespon tuh bahaya secara fisik maksudnya ya. Bukan bahaya secara mental ya. Artinya ada sesuatu yang membahayakan diri kita ya, atau mau menerkam diri kita sehingga tubuh kita apa yang terjadi? Metabolisme menjadi kacau. Sel-sel menjadi stres. Akhirnya apa? Yang punya gula darahnya naik. Atau yang nggak punya gula darah bisa memicu penyakit gula darah atau diabetes. Kemudian asam lambung karena kita marah ya. Asam lambung itu naik karena kita merasa kecewa ya, kita merasa ini asam lambung suka naik-naik. Akhirnya kita menjadi istilahnya lambung kita menjadi sakit. Kemudian kolesterol kita pun akan naik ketika kita merespon tubuh kita mendapat ancaman ya. Pasti itu kolesterol akan naik juga karena semuanya baik asam lambung, baik kolesterol, baik gula darah itu sebenarnya ditujukan untuk memodifikasi energi supaya kita bisa flight or fight ya, kita bisa melawan atau kabur, karena hanya itu yang bisa dilakukan oleh makhluk hidup ya, seperti kita salah satunya ya kan. Padahal sebenarnya bukan ancaman yang katakanlah mungkin singa atau harimau yang akan menangkap kita, enggak. Cuman hanya sekedar perkataan orang yang tidak baik, tetapi tubuh itu merespon. Jadi saya di sini berbicara secara biologi ya, secara biologi. Secara asal usul kita dulu itu apa? Tahu kan yang secara biologi itu bagaimana, manusia itu bagaimana, yaitu yang terjadi metabolisme tubuh kita juga akan mengikuti seperti itu. Sehingga intinya pada poinnya di sini ya toh, janganlah kita semua merasa sakit hati, janganlah kita semua merasa kecewa yang berlebihan ya toh, atau kekhawatiran yang berlebihan karena prediksi orang terhadap kita yang nggak bagus, kemudian perkataan orang yang tidak bagus sama kita gitu. Karena apa? Semuanya itu ya toh menjadikan diri kita stres ya, yang bisa meningkatkan maksudnya parameter-parameter kesehatan kita ya toh, itu menjadi tidak baik. Parameter gula darah bisa naik, parameter kolesterol bisa naik ya. Kemudian asam urat juga begitu mengikuti. Ya, tekanan darah juga naik ya. Ya karena kalau orang menyimpan dendam, menyimpan nggak suka, sakit hati, pasti tekanan darah kan naik. Ya ditujukan sebenarnya ingin melawan, tetapi kita ya barangkali tidak bisa melawan yang bagaimana gitu. Karena kita kan menjadi manusia modern. Ya kalau zaman dulu, kalau masih zaman purba, orang belum bisa komunikasi dan sebagainya, pasti ada sakit hati dia langsung saling tikam menikam barangkali. Nah kita sekarang manusia yang beradab. Artinya apa? Ya semua kita lakukan ya toh, kita harus bertanggung jawab begitu kan, sehingga kita harus hati-hati di dalam bertindak, bersikap dan berkata terhadap siapapun itu. Kalau memang tidak perlu, lebih baik kita diam, agar kita perkataan kita yang kita anggap nggak masalah atau bercanda ya toh, itu ternyata bisa menjadi masalah bagi orang lain atau lawan bicara kita. Oke ya, jadi kecemasan, kekhawatiran, stres itu akan meningkatkan parameter-parameter yang tidak baik terhadap diri kita ya, parameter kesehatan maksudnya. Sehingga orang bisa punya sakit lambung, orang bisa punya sakit liver karena sakit hati, orang bisa punya tekanan darah tinggi karena memendam dendam, amarah ya. Oke sobatku, jadi itu yang perlu kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya, pada ngobrol-ngobrol sehat ya. Jadi silakan untuk saling curhat di kolom komen supaya nanti kita bisa melepaskan semua beban ya. Intinya begini, sehat alami ya toh itu diawali dari dalam diri kita. Sehat alami diawali dari pikiran kita. Sehat alami diawali dari
perkataan kita. Ya, jadi katakan kita selalu sehat dan bahagia. Kemudian hilangkan semua rasa amarah di dalam diri meskipun orang bersikap tidak baik sama kita, maaf maksudnya begitu. Bebaskan diri kita dari hal-hal yang negatif, dari rasa-rasa yang negatif, bebaskan diri kita dari stres. Itulah kesehatan alami berawal dari situ. Jadi tidak hanya misalkan makan buah, makan sayuran hijau atau minum herbal saja itu yang disebut enggak. Tapi sehat alami diawali dari perkataan kita, perilaku kita, sikap kita, ya toh, dari dalam tubuh ini. Menghilangkan stres, ya toh. Jangan dianggap sesuatu orang yang menyakitkan terhadap diri kita, ya toh. Lupakan saja semua. Kita fokus pada apa tujuan kita saat ini, apa tanggung jawab kita saat ini. Oke, everybody, I think that's all, ya. Jangan dibuat serius, ya. Senyum dulu. Ini bukan konten yang serius, ya. Ini adalah konten sehat alami bersama Dira Hadi Hermawan and Roberto Kabul Sukrianto. Sebelum kita tutup dengan lagu saya yang berjudul Kaulah Mentariku. Sebentar saja. Nah, bagi teman-teman yang ada masalah juga tentang kehidupan yang kaitannya dengan kesehatan, ya, bisa juga tulis di kolom komen. Pokoknya intinya di sini kita jadikan wadah sebagai tempat untuk ngobrol, ya toh. Barangkali punya keluh kesah atau apa, silahkan. Nanti akan semua masalah kita gotong sama-sama, kita pecahkan sama-sama solusinya, sehingga kita menjadi lebih ringan, lebih bahagia, lebih sehat alami, ya, dan lebih bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama bagi diri kita dulu, keluarga, bangsa, dan negara. Oke, thank you very much. Thank you for your watching and see you soon. Bye.